Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga dirahmati dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai detik ini kita masih diberikan hidayah dan taufiknya untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah sampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, begitu juga kepada para sahabatnya serta umatnya yang istiqomah mengikuti ajarannya hingga hari kiamat kelak. Jemaah sekalian yang Allah muliakan, kita lanjutkan dari pelajaran tafsir kita dari tafsir Jalalain, dan kita masuk ke dalam surat At-Tariq. Surat At-Tariq urutan surat yang ke-86, termasuk dari surat-surat Makkiyah yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, berjumlah 17 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Innahu ala ruj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'. Innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i wat-tariq. Demi langit dan demi yang datang di malam hari. Ya. Demi langit, Pak. Allah bersumpah dengan makhluknya. Ini menunjukkan makhluknya atau ciptaannya bukan sembarang ciptaan. Setiap ciptaan yang Allah jadikan sumpah, berarti ciptaan tersebut sesuatu yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Ya, langit, masya Allah ya, langit
yang ada di atas kita, yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, makhluk yang paling besar yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri di dunia ini. Gak ada yang lebih besar dari langit. Begitu kokoh, begitu kuat, gak ada tiangnya, Masya Allah. Ya, makanya kalau melihat makhluk ciptaan Allah, Pak, yang luar biasa tuh, bagaimana Allahnya, coba, ya, itu hendaknya kita renungi sehingga iman kita tuh semakin bertambah, ya, kita semakin takut sama Allah, kita semakin berharap kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, ya. Kata Allah, was-samai wat-thariq, demi langit dan demi yang turun di malam hari. Apa maksudnya? Asluhu kullu ati lailan wa minhum nujum litulu'iha la ya lidulu'iha lailan. Maksudnya, ya, setiap apa saja yang, ya, turun di malam hari, wa minhum nujum, di antaranya adalah bintang-bintang. Makanya kata Allah selanjutnya, wa ma adraka ma thariq. Tahukah kamu apa yang, ya, datang di malam hari? Nah, Allah tafsirkan di ayat selanjutnya, an-najmus tsaqib. Yang datang di malam hari yaitu bintang yang cahayanya bersinar. Ya, bintang, Pak. Ya. Ay-suraya au kulli nabiyya. Semua bintang al-madi'u li saqbihi dzulami bi dawihi, ya, yang cahayanya itu menembus kegelapan, ya, Masya Allah, ya, cahaya bintang terlihat di malam hari, ya. Allah bersumpah demi langit dan demi bintang. Ini makhluk ciptaan Allah yang sangat agung. Apa tujuan Allah bersumpah dengan langit dan bintang? Allah lanjutkan di ayat berikutnya, ya, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Kata Allah, Pak, setiap jiwa ada padanya yang namanya hafid, penjaga. Ya, setiap kita itu ada yang menjaga, Pak, ya. Wal hafizul malaikatu yahfazu 'amalaha min khairin wa syarr. Ya. Maksudnya ada siapa? Ada malaikat yang senantiasa mengawasi kita, Pak. Ya. Malaikat senantiasa bersama kita untuk menjaga kita, mencatat apa yang kita ucapkan dan yang kita perbuat dari kebaikan maupun keburukan. Ya, kata Allah, Pak, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap jiwa itu tidaklah ada, setiap pasti di situ ada malaikat yang mencatat, ya, apa yang kita ucapkan, ya. Apa yang kita ucapkan semuanya tercatat, Pak. Entah itu kebaikan maupun keburukan. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, kecil maupun besar, semuanya tercatat dengan rapi. Dan kita di akhirat nanti akan melihat catatannya, Pak. Ya, sekarang kita itu sedang mencatat apa yang kita ucapkan dan yang kita perbuat. Ya, dan nanti di akhirat kita akan melihat catatan kita dan kita tidak bisa mengelak terhadap catatan tersebut, ya, karena tidak ada sedikit pun yang terluput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah di ayat yang lain, iqra kitabah, bacalah buku catatan amalmu. Nanti kita di akhirat disuruh baca buku catatan amal kita. Ya. Baik.
Kata Allah, "Iqra kitabak kafa bil mar'i ya alaika hasiba." Cukuplah seseorang itu nanti di akhirat sebagai penghisap dirinya, ya, karena dia telah melihat buku catatan amalnya, dia tidak bisa mengelak, ya itu apa yang kalian perbuat selama hidup di dunia. Kemudian kata Allah di ayat selanjutnya, "Falyanzuril insanu mimma khuliqa." Kata Allah, maka hendaknya manusia itu memperhatikan mimma khuliq, dari apa dia diciptakan. Ya, nazara i'tibari, melihat, memperhatikan sebagai pelajaran. Mimma khuliq, ya dari apa dia diciptakan. Jawabannya apa? Kata Allah, Allah menjawab, khuliqa mimma'in dafiq. Kata Allah, manusia itu diciptakan dari air yang memancar. Air apa, Pak? Air mani. Ya. Dindifaqi minar rajuli wal mar'ati fi rahimiha, ya. Dari air yang memancar, ya, air maninya laki-laki yang memancar kepada perempuan, ya Pak, ke dalam rahimnya. Nah, itulah Pak, ya, manusia kita semuanya itu Pak diciptakan dari air mani yang memancar, kata Allah Pak. Ya, makanya heran sekali ada orang yang menyombongkan diri. Dia enggak memperhatikan, ya, dia itu diciptakan dari apa. Makanya kalau ada orang Pak, dahulu Pak ada seorang ulama Pak ditanya sama seorang yang, ya, seorang raja atau siapa gitu, kamu nggak tahu siapa saya? Dan ulama tersebut mengatakan, ulama tersebut namanya Malik bin Dinar rahimahullah, saya paling tahu siapa kamu. Dijawabnya seperti itu Pak, ya. Jadi orang tadi dengan sombongnya mengatakan, kamu nggak tahu siapa saya. Kata Malik bin Dinar rahimahullah, saya paling tahu siapa kamu. Apa jawabnya? Kamu adalah orang yang diciptakan dari air yang memancar, air yang sangat hina, keluar dari, ya kan, kemaluannya laki-laki dan perempuan, kemudian nanti terus di perut kamu juga ada najis, suatu saat kamu akan dikembalikan kepada Allah, ya. Kamu diciptakan dari air mani dan kamu keluar dari tempat yang najis, ya. Makanya bingung sekali ada orang yang sombong. Apa yang mau disombongkan, ya? Hendaknya seorang memikirkan dari apa dia diciptakan, dari air mani. Dari air mani yang terpancar ke dalam rahim seorang ibu, kemudian keluar dari, ya, tempat yang najis, dan di dalam tubuhnya ada kotoran, nanti akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mau disombongkan? Bumi ini sangat kecil di sisi Allah, kemudian kita ada di dalamnya, lebih kecil lagi, ya. Apa yang mau disombongkan? Taib. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yang keluar, ya, di antara tulang sulbi, ya, laki-laki, tulang punggung laki-laki, wat taraib, dan tulang dada, ya, perempuan. Innahu ala raj'ihi laqadir. Kata Allah, sesungguhnya dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala raj'ihi, akan mengembalikannya, ya, ba'tsal insani ba'da maut, akan membangkitkan manusia setelah matinya, laqadir, dan sungguh-sungguh Allah itu maha kuasa. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan mengembalikan,
membangkitkan manusia setelah kematiannya. Dan Allah Maha berkuasa. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk melakukan apa saja, ya. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Fa idza i'tabara aslahu alima annal qadir ala dzalika qadir ala ba'thihi, ya. Maka apabila manusia itu mengambil pelajaran yang asalnya dia itu dari air mani, dia keluar dari tempat yang najis, ya, dia diciptakan dari tulang rusuk, kemudian dia mengetahui bahwasanya nanti dia akan dikembalikan lagi kepada Allah, dan Allah Maha Kuasa, ya, Allah mudah bagi Allah untuk melakukan hal tersebut. Yauma tublas sarair, kata Allah, pada hari di mana akan dibukakan, akan diungkapkan, diperlihatkan semua yang tersembunyi. Yauma tublas sarair, pada hari di mana, ya, semuanya akan ditampakkan, ya, semua yang tersembunyi akan ditampakkan, ya. Takhtabiru wa tukshafu, ya, akan diuji dan akan dibuka semua yang ada di dalam hati, dhamairul qulub fil aqaidi wan niyat, ya, apa saja yang ada di dalam hati, ya, akidahnya dan apa yang diniatkan di dalam hati, ya, kata Allah, semuanya akan akan diungkap apa saja yang tersembunyi. Jadi siapapun dari kita, apa yang ada di dalam hati kita semuanya akan dibuka sama Allah di hari akhirat. Semua orang akan tahu. Orang-orang yang ada di dalam hatinya sifat dengki, sifat hasad, sifat iri, benci, dia tidak tunjukkan dengan mukanya, padahal di dalam hatinya benci, iri, dengki, hasad, gak senang. Nanti di akhirat Allah akan buka semua itu, ya. Terkadang, Pak, ya, orang di depan kita manis, ya, kita nggak tahu orang yang benci sama kita, apa yang di depan kita, apa yang di kanan kita, di kiri kita, nggak ada yang tahu kita. Nanti di akhirat diungkap, ternyata yang di depan saya ini hatinya benci sama saya, ya. Nanti akan diungkapkan pada hari kiamat. Kemudian kata Allah, fama lahu min quwwatin wala nasir. Maka bagi manusia, Pak, tidak ada kekuatan sedikit pun dan tidak ada penolong, ya. Karena Allah di akhirat seorang tidak punya kekuatan sama sekali dan tidak ada penolong. Di akhirat apa yang menyelamatkan kita, Pak? Amal soleh. Di akhirat manusia tidak punya kekuatan, tidak punya penolong. Kalau dia di dunia punya kekuatan, dia punya harta, dia punya backingan, dia punya penolong segala macam, di akhirat nggak ada. Nggak ada. Yang menyelamatkan kita apa? Amal soleh. Amal soleh, Pak. Nggak ada yang menyelamatkan kita di akhirat kecuali amal soleh. Nggak ada itu namanya orang tua, anak, nggak ada. Ada syafaat. Orang yang menerima syafaat itu kan yang diizinkan Allah sama Allah. Orang yang beramal soleh, nggak mungkin orang tidak beramal soleh kemudian dapat syafaat, nggak mungkin. Ya, betul ada syafaat dari nabi, dari malaikat, dari orang tua, dari anak, dari teman. Kapan? Ketika dia beramal soleh. Dan kebanyakan syafaat-syafaat itu ketika sudah neraka, sudah masuk surga. Dan bagaimana ceritanya orang sudah masuk neraka kemudian baru dapat syafaat? Ribet, udah disiksa. Hendaknya kita beramal soleh, ya. Fama lahu min quwwati wala nasir, ya. Kemudian wassama idza tirraj, Allah bersumpah lagi demi langit
yang yang mengandung hujan. Ya, malaikat langit itu mengandung hujan. Al-matar bi'audihi kullihin, ya. Hujan yang terus menerus bolak-balik setiap saat. Wal ardi dzati sad, dan demi bumi yang menumbuhkan tanaman, ya. Asyaqu anin nabat, ya, tanah yang membelah bumi, Pak. Masya Allah, ya, tumbuhan itu ketika keluar dari bumi itu bisa membelah bumi, ya. Padahal ya kalau keluar itu kan ini, Pak, ya, lembut, kemudian kalau dipotek juga patah, tapi bisa membelah bumi, bisa membelah, bahkan bisa membelah aspal, Pak. Masya Allah, ini kekuasaan Allah luar biasa, Pak. Pernah lihat, Pak, aspal itu, Pak, keangkat, Pak, kebelah, karena apa? Tumbuh yang namanya itu tumbuhan. Kalau tumbuhan itu tuh lembek loh, kalau kita ambil itu dipatah-patah dia, Pak. Tapi bisa membelah bumi, membelah aspal, ya. Masya Allah, kekuasaan Allah. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, laqaulun fasl, bukanlah perkataan yang sungguhnya Al-Quran itu laqaul, sungguh perkataan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Ya, yafsilu bainal haq wal batil wa ma huwa bil hazl, dan Al-Quran itu bukanlah main-main, bil la'abi wal waqil. Ya, bukan main-main, Pak. Al-Quran itu ya hak, benar apa yang disebutkan sama Allah dalam Al-Quran. Adanya hari kiamat, adanya padang mahsyar, adanya yaumul mizan, yaumul menerima buku catatan, sirat, surga, neraka, semuanya hak, semuanya benar, bukan main-main karena Allah. Innahu laqaulu fasl, benar-benar Al-Quran itu, ya, wa ma huwa bihal, bukan hal yang main-main, ya, semuanya benar adanya, ya, dan kita semuanya akan mengalaminya. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang kafir itu memiliki tipu daya. Ya'malunal makayidulin nabi, ya, mereka memiliki tipu daya makar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka mempunyai rencana jahat, dan Allah juga mempunyai rencana buat mereka, ya. Kata Allah, wa makaru, ya, mereka mempunyai rencana, wa makarallah, Allah juga mempunyai rencana buat mereka. Allahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik yang mempunyai makar. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, ya. Maka Allah juga mempunyai makar. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Nah, kata Allah, famahil, wahai Muhammad, tundalah, ya, berikanlah tangguh kepada orang-orang kafir, ya, ketika mereka berbuat makar, mereka berbuat dosa dan maksiat, ya. Sampai kapan? Nanti, ya, Allah tunda mereka dengan waktu yang sesaat, nanti Allah akan siksa mereka. Ini namanya istidraj, Pak. Namanya apa? Istidraj. Allah tunda siksa seorang hamba dengan kekafirannya, dengan dosa dan maksiat. Allah tunda, Allah kumpulkan dosanya, dan nanti Allah akan timpakan pada saatnya. Ini namanya istidraj, dan ini bahaya, Pak, kepada seseorang ketika kita melihat orang itu banyak dosa, banyak maksiat, tapi hidupnya enak, duitnya banyak, sehat terus, Masya Allah, kelihatannya bahagia, tapi dia nggak pernah sholat, dia banyak dosa. Ini istidraj namanya, Pak, ya. Dan ini bahaya buat dia. Allah biarkan dia, Allah kumpulkan dosanya, nanti Allah benamkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka masih mending, Pak, ketika kita berdosa, kita berbuat maksiat, kemudian langsung Allah tegur. Tahu-tahu kita jatuh kecelakaan, tahu-tahu kita sakit, tahu-tahu kita kehilangan uang, tahu-tahu motor kita kemalingan. Mudah-mudahan itu sebagai peringatan dari Allah. Allah menegur kita, ya, Allah menegur kita supaya kita kembali kepada Allah, ya kan, akhirnya kita jadi sholat ke masjid, ya kan, dan seterusnya. Jangan sampai Allah
jadikan kita seperti orang-orang kafir yang Allah berikan kesenangan biar sesaat, ya kata Allah kan, famahilhum, ya apa, berikan apa, ya waktu sesaat, ditunda siksanya, ya na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.